Sungai Jeratun, yang mengalir tenang di kaki Gunung Karsa, menyimpan banyak cerita misteri dan kisah tragis. Airnya yang jernih dan dingin selalu menggoda penduduk desa sekitar untuk berenang dan mencuci pakaian. Namun, di balik ketenangannya, sungai ini menyimpan kekuatan gelap yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan logika. Dahulu, sebelum cerita-cerita tentang keangkerannya tersebar, Sungai Jeratun adalah sumber kehidupan bagi penduduk desa Jeratun. Para petani menggantungkan hidup mereka pada air sungai yang melimpah untuk mengairi sawah-sawah yang subur. Anak-anak desa sering bermain di tepiannya, menikmati kesegaran air di bawah terik matahari. Namun, segalanya berubah ketika satu persatu penduduk desa mulai hilang di sungai itu. Mula-mula, hanya rumor yang beredar, tetapi setelah semakin banyak korban berjatuhan, orang-orang mulai benar-benar takut pada Sungai Jeratun. Mereka mengatakan bahwa sungai itu dihuni oleh makhluk mistis yang siap menelan siapa saja yang berani mendekat. Ando adalah seorang pemuda yang penuh semangat dan rajin bekerja. Setiap hari, setelah menyelesaikan pekerjaan di sawah, ia selalu mandi di Sungai Jeratun. Hari itu tidak berbeda. Ando baru saja selesai bekerja di sawah ayahnya dan merasa tubuhnya lengket oleh keringat. Ia memutuskan untuk berenang di sungai seperti biasa. Ketika Ando tiba di tepi sungai, suasana terasa aneh. Tidak ada suara burung berkicau seperti biasanya. Hanya ada kesunyian yang mencekam. Namun, Ando mengabaikan firasat buruk yang sempat menyelinap di benaknya dan segera menceburkan diri ke dalam air. Awalnya, segalanya tampak biasa. Ando menikmati kesegaran air yang menyentuh kulitnya. Namun, tiba-tiba ia merasakan ada sesuatu yang menarik kakinya dari bawah. Ia mencoba melawan, tetapi semakin keras ia berusaha, semakin kuat tarikan itu. Rasa takut mulai menyelimuti hatinya. Ando berteriak minta tolong, tetapi suaranya tenggelam dalam gemericik air sungai. Penduduk desa yang mendengar teriakan Ando segera berlari ke tepi sungai. Mereka melihat Ando yang tampak ketakutan dan berusaha keras untuk bertahan di permukaan. Namun, dalam sekejap mata, Ando ditarik ke dalam air dan menghilang. Beberapa orang mencoba menyelam untuk menyelamatkannya, tetapi usaha mereka sia-sia. Ando hilang tanpa jejak. Berita hilangnya Ando menyebar cepat di desa Jeratun. Seluruh desa berduka dan takut. Orang-orang berkumpul di rumah keluarga Ando untuk memberikan dukungan dan bela sungkawa. Ayah dan ibu Ando tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak mereka hilang begitu saja. Mereka memohon pada kepala desa untuk mengadakan pencarian. Kepala desa mengumpulkan beberapa pemuda yang berani untuk melakukan pencarian di sungai. Mereka menyusuri setiap sudut sungai, menyelam ke dasar yang dalam, tetapi Ando tetap tidak ditemukan. Beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di dasar sungai, namun mereka tidak bisa memastikan apa itu. Para tetua desa kemudian berkumpul untuk membahas apa yang sebenarnya terjadi.
Mereka mengingat cerita-cerita lama tentang Sungai Jeratun yang pernah diceritakan oleh nenek moyang mereka. Ada legenda tentang makhluk air yang marah karena sungainya dinodai oleh manusia. Makhluk itu dikatakan bisa menarik siapa saja yang masuk ke dalam wilayah kekuasaannya. Untuk memahami lebih dalam tentang misteri Sungai Jeratun, kepala desa mengundang seorang dukun terkenal dari desa tetangga. Dukun tersebut, yang dikenal dengan nama Mbah Karsa, memiliki reputasi mampu berkomunikasi dengan dunia gaib. Mbah Karsa tiba di desa Jeratun dengan membawa berbagai macam peralatan ritual. Ia segera melakukan ritual di tepi sungai, memanggil roh-roh yang diakini mendiami tempat itu. Penduduk desa berkumpul dengan penuh harap, berharap mendapat jawaban atas hilangnya Ando dan korban-korban lainnya. Setelah beberapa saat, Mbah Karsa terlihat memasuki keadaan trance. Ia mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Sungai ini telah lama marah. Arwah seorang gadis yang mati tenggelam beratus tahun lalu masih bergentayangan. Ia tidak tenang karena tubuhnya tidak pernah ditemukan dan dimakamkan dengan layak. Arwah ini telah menjadi penjaga sungai dan menuntut korban sebagai balasan. Penduduk desa gemetar ketakutan. Mbah Karsa melanjutkan, untuk menenangkan arwah ini, kalian harus menemukan tulangnya dan memberikan pemakaman yang layak. Hanya dengan begitu, Sungai Jeratun akan kembali tenang. Pencarian tulang belulang gadis yang dikatakan oleh Mbah Karsa menjadi misi penting bagi penduduk desa. Mereka bekerja sama, menggali di sekitar sungai dan menyelam lebih dalam dari sebelumnya. Usaha ini memakan waktu berminggu-minggu, namun semangat mereka tidak padam. Akhirnya, seorang pemuda bernama Darman menemukan sesuatu di dasar sungai. Itu adalah seonggok tulang manusia yang terkubur di bawah batu besar. Darman dan beberapa pemuda lainnya dengan hati-hati mengangkat tulang belulang itu dan membawanya ke permukaan. Penduduk desa segera mengadakan upacara pemakaman yang layak untuk tulang belulang tersebut. Mbah Karsa memimpin upacara dengan berbagai ritual untuk menenangkan arwah yang marah. Seluruh desa berdoa bersama, berharap ini akan mengakhiri kutukan di Sungai Jeratun. Setelah upacara pemakaman, suasana di desa Jeratun perlahan kembali normal. Sungai Jeratun terlihat lebih tenang dan tidak ada lagi kejadian aneh yang terjadi. Penduduk desa mulai berani kembali mendekati sungai, meskipun mereka tetap berhati-hati. Namun, kenangan tentang Ando dan korban lainnya tidak pernah pudar. Mereka selalu diingat sebagai pengingat bahwa Sungai Jeratun pernah menelan banyak korban. Keangkeran sungai itu mungkin telah berakhir, tetapi cerita-ceritanya akan terus hidup dalam ingatan penduduk desa Jeratun. Setahun setelah kejadian itu, kehidupan di desa Jeratun mulai pulih sepenuhnya. Sawah-sawah kembali hijau, anak-anak bermain di tepi sungai, dan para petani bekerja dengan semangat. Namun, mereka tidak pernah lupa untuk menghormati sungai yang telah menjadi saksi bisu dari banyak tragedi. Kepala desa, dengan bijaknya, memasang papan peringatan di sepanjang tepi sungai. Hati-hati dan selalu hormati alam,
tulisnya. Ia berharap ini akan menjadi pengingat bagi generasi mendatang untuk selalu menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Di rumah keluarga Ando, duka mereka perlahan mereda, meskipun rasa kehilangan tetap ada. Orang tua Ando berusaha melanjutkan hidup dengan mengingat kebaikan dan semangat anak mereka. Mereka percaya bahwa arwah Ando telah tenang di alam sana, bersama arwah gadis yang akhirnya mendapat pemakaman yang layak. Pada suatu hari yang cerah, seorang anak kecil yang sedang bermain di tepi sungai menemukan sebuah benda aneh di air. Itu adalah sebuah botol kecil yang berisi gulungan kertas. Anak itu segera membawa botol tersebut kepada orang tuanya, yang kemudian menyerahkannya kepada kepala desa. Ketika kepala desa membuka gulungan kertas itu, ia terkejut membaca pesan di dalamnya. Pesan itu ditulis dalam bahasa kuno, namun Mbah Karsa membantu menerjemahkannya. Pesan itu berbunyi, air adalah kehidupan, tapi juga bisa menjadi kematian. Hormatilah alam, dan alam akan memberimu berkah. Pesan ini semakin memperkuat keyakinan penduduk desa Jeratun bahwa Sungai Jeratun tidak hanya sekadar sungai, tetapi juga memiliki kekuatan mistis yang harus dihormati. Mereka belajar untuk hidup selaras dengan alam, menjaga kebersihan sungai, dan tidak lagi merusaknya. Kisah Ando dan keangkeran Sungai Jeratun menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Ando, meskipun telah tiada, dianggap sebagai pahlawan yang mengingatkan penduduk desa akan pentingnya menghormati alam. Setiap tahun, desa mengadakan upacara kecil untuk mengenang Ando dan korban lainnya, sekaligus berdoa agar Sungai Jeratun tetap tenang. Desa Jeratun kini telah menjadi tempat yang damai, namun penuh dengan cerita-cerita masa lalu yang mengajarkan banyak hal. Penduduk desa hidup dengan penuh rasa syukur dan kehati-hatian, menghormati kekuatan alam yang telah mereka pelajari dengan cara yang sulit. Sungai Jeratun, yang dahulu dikenal karena keangkerannya, kini menjadi simbol kebijaksanaan dan keharmonisan. Airnya yang tenang mengalir membawa cerita-cerita masa lalu yang penuh misteri dan pelajaran berharga. Ando, yang tenggelam di sungai itu, kini diingat sebagai sosok yang telah mengubah cara pandang penduduk desa terhadap alam. Cerita tentang Sungai Jeratun akan terus hidup, mengajarkan bahwa di balik setiap keindahan alam, terdapat kekuatan yang harus dihormati. Sungai itu, meskipun pernah menjadi tempat yang menakutkan, kini menjadi sumber kehidupan dan kebijaksanaan bagi desa Jeratun. Dan di tepi Sungai Jeratun yang tenang, penduduk desa akan selalu mengenang Ando, sang pemuda pemberani yang menjadi korban, tetapi juga pahlawan dalam cerita panjang tentang Sungai Jeratun yang angker. Sekian dan terima kasih Tenda Horores. Sampai jumpa lagi di Tenda Horor episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Cepar 7.